Terima kasih Tuhan, segala yang kami miliki hanya daripada-Mu. Yang kami mau naikkan syukur kami. Thank you Jesus. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Mari sama-sama sekali lagi katakan, tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, nyatakan rasa syukur kami, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu, kami datang Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Dengan lembut katakan, segalanya, yes, yang ku miliki, semuanya daripada-Mu Tuhan. Dan kami hanya mau bawa untuk Engkau saja, kan ku bawa sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu, yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, thank you Jesus, semuanya daripada-Mu,
kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami bawa yang terbaik hanya untukmu. Ini hidup kami, ini hati kami, ini jiwa dan raga kami. Kami persembahkan Tuhan di atas mezbahmu sebagai persembahan yang hidup. Sebab Engkau mati buat kami, sebab Engkau sudah berkorban menanggung segala dosa kami. Yes, oh, haleluya. Kami kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Hanya Kau Tuhan, layak terima segala pujian kami. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan di hadapan-Mu yang terbaik, yang terbaik hanya untukmu, hanya untukmu Yesus, hanya untukmu Bapakku yang baik. Segenap hati kami, setiap nafas kami hanya untuk menyenangkan. Katakan bersama. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya, segalanya yang ku miliki hanya untukmu Yesus. Semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari angkat kedua tangan kita tinggi. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami bawa segala yang terbaik Tuhan. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu.
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi untuk umat Tuhan dimanapun berada. Baiklah, kita akan renungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan renungan kita di pagi hari ini saya ambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tema firman Tuhan di pagi hari ini, saudara, saya beri judul percaya saja. Kalau kita menghadapi suatu masalah yang sulit, keadaan yang sulit, pergumulan yang sulit, kita diperhadapkan dengan sesuatu yang menurut kita itu di luar daripada kemampuan kita, sulit bagi kita untuk percaya. Karena keadaan yang mungkin begitu menyesak ya. Percaya saja ketika kita sampaikan ke banyak orang atau umat Tuhan cenderung berkata gampang. Gampang ngomongnya percaya saja. Tapi masalahnya sangat berat, sangat rumit, ya. Masalahnya di sini, saudara. Ketika ada satu masalah, kita melihat masalah itu begitu sangat besar. Kita terpuruk dengan masalah yang kita hadapi. Kita langsung berkata, masalah ini begitu sangat berat dan saya tidak bisa menghadapinya. Kita melupakan kuasa Tuhan. Kita melihat langsung gambaran diri kita. Yaitu tadi berkata, aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku menyerah. Firman Tuhan katakan kepada kita, saudara, percaya saja. Memang tidak mudah, tapi kita harus belajar bagaimana kita mempercayakan diri kita, kehidupan kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita, semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus serahkan kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Dia berkuasa untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal di luar daripada kemampuan kita. Dia begitu sangat sanggup melakukan keajaiban di dalam kehidupan kita. Tapi ada kata percaya saja. Percaya, saudara. Kalau kita melihat di sini firman Tuhan ya. Bagaimana Tuhan memanggil Abraham dari satu daerah mungkin tempat kampung halaman yang buat dia kampung halamannya sudah begitu nyaman untuk dia tinggal. Tetapi Tuhan memanggil Abraham, dikatakan dia harus meninggalkan kampung halamannya dan berangkat ke suatu daerah yang ditunjukkan oleh Allah. Abraham tidak tahu daerah atau negara atau bangsa ataulah kampung kota. Bagaimana Allah memanggil Abraham untuk menuju ke daerah itu. Gambaran kota itu tidak ada, ya. Bahkan mungkin Tuhan tidak memberikan kepada dia peta. Ya, mungkin kalau sekarang kita kemana-mana gampang ya saudara ya. Ada map gitu ya. Kita tinggal Google aja mau ke daerah mana. Kita bisa langsung melangkah dengan begitu sangat cepat.
Nah, pada zaman itu belum ada peta. Tetapi Abraham di sini kita melihat dia langsung berangkat. Dia percaya kepada Tuhan yang memanggil Abraham. Abraham berangkat hanya dengan percaya saja. Percaya kepada panggilan Tuhan. Percaya kepada sosok pribadi yang sudah dia kenal. Sehingga dia tidak ragu untuk melangkah. Dia tidak ragu untuk meninggalkan kampung halamannya. Dia berangkat hanya dengan kata percaya saja. Kita mau belajar dari Abraham, saudara. Pribadi atau sosok teladan yang mengikut Tuhan dengan segenap hatinya. Melangkah tanpa ragu, tanpa bimbang. Tuhan katakan berangkat, dia berangkat. Ini iman. Iman kepada Allah yang memanggilnya. Rasa percaya kepada Allah yang memanggilnya. Percaya saja. Ketika dia berangkat, saudara, seperti apa jalannya, dia tidak tahu, semuanya buta. Tapi karena dia tahu bahwa Allah yang memanggilnya akan memimpin, akan menuntunnya. Dan dia melakukannya dengan segenap hati. Jadi dalam situasi keadaan apapun itu, saudara, hanya satu pilihan kita. Percaya saja kepada Tuhan kita. Percaya saja. Setiap kita ini dipanggil, saudara. Setiap kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Percaya hidup kita ini sudah diatur, sudah ditata oleh Tuhan kita. Makanya dikatakan setiap kita ini melangkah menuju kepada kehidupan yang penuh dengan harapan. Saya bersaksi, saudara, ya, ketika awal bagaimana Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan. Dan pada saat itu saya hanya berdoa, Tuhan, saya ambil sekolah teologi di mana? Karena memang ada panggilan yang begitu kuat. Dan saya meninggalkan rasa kenyamanan yang ada. Karena Tuhan bilang, ikutlah dengan saya. Pernah saya sampaikan juga dalam sebuah renungan ya pagi. Bagaimana Tuhan memanggil saya sudah sampaikan. I call you my daughter. Itu yang saya responi, saudara. Dan ketika itu saya katakan, kemana saya harus ambil sekolah teologi ya? Tiba-tiba dalam ibadah minggu, ada jemaat memberikan kepada saya majalah Gereja Betani ya, saudara ya. Dan yang saya lihat pertama adalah STT Betani. Berarti Tuhan menginginkan ke saya ke sini. Saya lihat nomor teleponnya, saya langsung telepon, saya langsung daftar. Gambaran Surabaya itu saya tidak tahu, saudara. Saya tidak punya keluarga, tidak punya kenalan, sama sekali tidak punya siapa-siapa. Jadi saya hanya berangkat saja. Seperti apa Surabaya, seperti apa perjalanannya saya gak paham. Yang saya tahu naik bus. Kalau naik pesawat pada saat itu saya belum mampu. Ya saudara ya. Jadi saya naik bus 3 hari 2 malam. Tiba di Bungurasi jam 12-an. Lalu saya naik taksi, saya tanya orang-orang karena alamat STT Betani pada saat itu ya Mayerejo ya. Saya tanya orang-orang Mayerejo naik apa ke sana? Ya, akhirnya saya ada yang ngarahkan, oh naik taksi aja, Mbak, begitu. Akhirnya saya dapat taksi, saya nyampe di Mayerejo itu jam 1 malam, saudara. Kos-kosan belum ada, saudara. Jadi malam itu ya harus cari kos-kosan, tapi malam hari mana ada kos-kosan yang sudah buka jam 1 ya saudara, ya nggak ada. Tapi ajaibnya Tuhan, luar biasanya Tuhan. Ada seorang majelis Gereja Betani pada saat itu, dia sedang berdoa. Jam 12 dia bilang dia sedang berdoa. Di tengah-tengah doanya, dia mendengar, kamu harus keluar. Kamu akan menolong seseorang, namanya Maria. Dia nurut, saudara. Dan saya ada di wartel ya saat itu. Mau telepon siapa juga bingung. Ya.
Saya sedang berpikir, hari Tuhan, masa saya harus di jalanan sepanjang malam ini sampai ke pagi. Tapi tiba-tiba ibu ini datang dan langsung bertanya, siapa, dari mana? Dan saya menyampaikan tujuan saya kemana, yang juga belum dapat tempat tinggal. Dan dia langsung mengajak saya ke rumahnya. Ya, saya dikasih makan. Mairejo itu rumah besar-besar ya saudara ya. Saya dikasih satu kamar yang begitu sangat nyaman. Pembantunya disuruh antar saya makanan, buah, minum. Wow, itu luar biasa saudara. Dia mendengar suara, pergi, kamu harus keluar dan akan bertemu. Menolong seseorang namanya Maria. Itulah Tuhan kita saudara. Saya hanya berangkat ya model percaya. Mengikuti panggilan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Surabaya saya tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Tapi semuanya luar biasa. Bahkan sampai saya ada di kota Mojokerto dan melayani di tempat ini, gereja kita, gereja Allah baik saudara. Semuanya oleh karena tuntunan Allah. Hanya dengan modal percaya. Menaruh harapan kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya. Ini yang dilakukan Abraham. Ketika kita percaya kepada Tuhan, taat saja kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Kalau kita taat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka hal-hal yang besar akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat ya ketaatan Abraham saudara, ketika dia sudah dipanggil ke satu negeri yang dia belum tahu. Kemudian ada satu ujian lagi yang diperhadapkan, yaitu di usia yang begitu sangat tua, belum memiliki anak. Dan Tuhan berkata ya, bahwa keturunan dia akan seperti pasir di laut. Kapan hari saudara ya, saya ke pantai Parangtritis saudara. Di situ saya melihat pasirnya itu, butiran-butiran pasirnya di Parangtritis itu ya saudara, halus-halus. Jadi seperti debu. Di situ pikiran saya langsung berkata demikian. Tuhan, Engkau luar biasa ya. Saya belum pernah melihat pasir yang begini. Tapi kenapa pada saat itu saya berpikir pasir yang saya lihat demikianlah jumlah keturunan Abraham. Berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Saya sampai ambil pakai tangan begitu ya saudara. Saya genggam, lalu saya taruh tangan saya seperti ini saudara. Anginnya kencang ya saudara. Itu tiba-tiba butiran-butiran pasir di genggaman saya itu tadi hilang. Karena diterpa angin saudara. Tapi yang saya melihat janji Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan yang luar biasa. Ini janji Tuhan, ini berkat Tuhan. Kepada Abraham, kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Abraham memiliki keturunan. Usia yang begitu sangat tua. Istrinya Sarah dikatakan sudah mati haid. Tapi melahirkan anak saudara, menurut kita tidak mungkin. Secara kedokteran tidak mungkin. Tapi terjadi saudara. Terjadi. Lahirlah seorang anak yang namanya Ishak. Dan setelah Ishak mulai besar, apa yang Tuhan katakan lagi kepada Abraham? Persembahkan anakmu kepada saya. Adakah Abraham menolak? Tidak saudara. Dia patuh, dia taat, dia melakukan, dia bawa sendiri anaknya ke tempat di mana anak itu harus dipersembahkan. Dia melakukannya dengan segenap hati saudara. Dan saat dia akan mempersembahkan anak itu ya dengan sebuah pedang yang sudah ada di tangannya dan hendak mungkin membelah atau menancapkan pedang itu di tubuh anaknya. Tuhan bilang apa? Sudah saya sediakan korban persembahan. Lihatlah, dan tidak jauh dari tempat itu sudah ada korban persembahan yang Tuhan sediakan. Dalam kita menghadapi berbagai masalah, persoalan, saudara, jangan main logika. Kalau logika kita yang kita mainkan, sulit kita menerima mujizat. Kita hanya percaya dan percaya kepada Tuhan kita.
yang memanggil kita. Setiap kita ini dipanggil untuk mengikuti Tuhan. Dan kalau kita sudah menyerahkan hidup kita untuk mengikuti Tuhan, Tuhan katakan, ikutlah aku, percaya saja. Mungkin engkau melihat awan yang begitu gelap. Mungkin engkau melihat tembok yang begitu kuat, besar, tidak bisa engkau robohkan. Mungkin engkau melihat sakit penyakitmu mematikan. Segala hal di sekeliling kita itu melemahkan. Pagi ini saudara, yang saya katakan, percaya saja. Ini pesan Tuhan saudara, percaya saja. Karena ketika saya mau bawa renungan ini saudara, saya bertanya dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tema renungan yang akan saya bawakan di bulan Agustus apa? Dan sangat jelas saya dengar, percaya saja. Saya pikir Tuhan akan memberikan saya tema lain. Ternyata tema yang, ya ini tema percaya saja. Saya pikirkan, oh percaya saja, oh berarti nanti Tuhan akan kasih saya tema, ayat dan bagaimana. Ternyata tema yang Tuhan beri adalah percaya saja. Ayatnya dari mana Tuhan? Tuhan buat saya melihat kehidupan Abraham. Saat Tuhan memanggil Abraham. Ini ayat yang Tuhan kasih. Satu ayat yang kita baca pagi hari ini saudara. Biar memberkati kita. Pagi hari ini pesan Tuhan buat kita. Dimanapun saudara berada, apapun pergumulanmu, apapun sakit penyakitmu, apapun persoalanmu, masalah ekonomi, masalah keluarga, hubunganmu dengan mertuamu tidak baik, dengan suamimu, dengan istrimu tidak baik, dengan anakmu tidak baik, rasanya semua jalan buntu. Pagi hari ini saya katakan, percaya saja, pandang Tuhan. Berdoa, lakukan bagianmu, berdoa dengan sungguh-sungguh, baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, renungkan dengan sungguh-sungguh, tenang supaya engkau bisa berdoa. Karena di saat kita resah, di saat kita khawatir dan takut, itu yang akan menghambat iman percayamu. Singkirkan rasa takutmu, rasa khawatirmu, resahmu, singkirkan. Pandang Tuhan, Allah yang saat ini ingin memberkati engkau, melepaskan berkatnya, kuasanya, kesembuhannya kepada setiap saudara yang sedang bergumul. Saya percaya bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan akan menerima mujizat, akan mengalami pemulihan, menerima kesembuhan. Hal-hal yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib dan luar biasa. Firman-Mu telah disampaikan Tuhan. Engkau yang memberikan hamba tema untuk percaya saja. Biar umat-Mu yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Hari ini juga mereka mau belajar. Percaya saja kepada Engkau. Percaya, memandang, taat, tunduk, dan selalu mau merenungkan firman-Mu. Karena firman itu Tuhan akan menjadikan mereka orang-orang yang kuat. Orang-orang yang berkemenangan, bersuka cita, memiliki damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, hamba lepaskan berkat-Mu, kuasa-Mu, kesembuhan, pemulihan bagi siapapun yang sedang bergumul. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.